Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, dan selamat datang saya ucapkan untuk Anda. Senang sekali saya bisa menyapa Anda pada kesempatan kali ini. Di mana pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan kepada Anda sebuah peluang bisnis yang mampu memberi Anda profit besar dengan resiko yang kecil. Nah, yang saya maksud potensi keuntungannya besar adalah yang pertama, karena produknya itu harga jualnya tinggi. Ya, bisa dijual dengan harga ratusan ribu, bahkan ada yang dijual jutaan rupiah per produk. Dan di samping itu, margin profitnya bisa 90 sampai 100%, teman-teman. Loh, kok bisa, Mas? Margin profitnya bisa sampai 90 sampai 100%? Iya, bisa. Karena produknya nggak butuh biaya produksi, atau kalau orang Jawa nggak butuh kulaan. Jadi kalau normalnya Anda jual produk yang komoditas yang sering Anda temui, ya katakanlah misalnya sepatu. Kalau Anda jualan sepatu dan sepatunya terjual, otomatis Anda kan mengambil sebagian keuntungan untuk produksi ulang. Ya, kalau Anda produsen, Anda butuh memproduksi sepatu lagi supaya bisa dijual. Kalau misalnya Anda bukan produsen, Anda perlu beli sepatu lagi dari pemasok atau dari supplier ya, supaya Anda bisa tetap jualan sepatu. Nah, tapi peluang bisnis ini nggak butuh kulaan karena produknya cuma bikin satu kali dan bisa dijual berkali-kali. Nah, yang ketiga, nggak perlu keluar duit gede buat ya misalnya sewa tempat atau bikin pabrik atau misalnya bayar franchise, bikin PT dan lain sebagainya itu nggak perlu. Ini adalah pekerjaan yang bisa Anda mulai asalkan Anda punya smartphone atau lebih bagus lagi punya komputer dan smartphone. Tapi kalaupun nggak punya laptop atau komputer, it's okay, tetap bisa dimulai. Selama Anda punya smartphone minimal ya, kemudian punya koneksi internet, dan punya kemauan untuk praktek, itu sudah cukup untuk memberi Anda peluang menghasilkan uang dari model bisnis ini ya. Jadi nggak perlu bikin toko dulu atau sewa ruko buat jualan, itu nggak harus. Nah, ini yang saya maksud dengan keuntungan besar. Sementara resikonya kecil. Pertama, Anda nggak butuh modal gede. Nah, modal awal itu paling cuma 300 sampai 500 ribuan aja. Itu udah cukup untuk mulai. Bahkan bisa dimulai dari 0 rupiah ya. Sekalipun kalau mulai dari 0 rupiah, mungkin usaha yang Anda lakukan perlu lebih digenjot lagi ya, tapi bisa mulai dari 0. Nah, kemudian yang kedua, nggak ada resiko kerugian yang sampai bikin bangkrut gitu, itu nggak ada. Jadi eh, karena bisa dimulai dengan modal kecil ya, modal yang saya kasih patokan di bawah 500 ribu lah. Jadi nggak ada tuh peluang yang seperti peluang di luar. Kan banyak sekali ya orang-orang yang mulai bisnis kemudian menggelontorkan uang puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran, mana modalnya ngutang dari bank lagi, terus kemudian bisnisnya nggak jalan dan bangkrut. Akhirnya bukannya dapat untung, malah menanggung hutang. Nah, itu kan satu kondisi yang kita sama-sama nggak mau terjadi. Ya, tapi di luar sana kan contohnya banyak tuh yang seperti itu. Nah, model bisnis ini tidak ada resiko kerugian yang sampai bikin Anda tuh bangkrut sampai pengen bunuh diri, tuh nggak ada gitu loh. Kalaupun rugi ya paling rugi berapa ratus ribu lah. Itu pun karena memang salah strategi atau misalnya Anda melakukan kesalahan yang mana sebenarnya kesalahan itu nggak fatal-fatal banget ya, nggak sampai yang bikin bangkrut atau sampai rugi jutaan ya, kecuali memang si pelaku bisnis ini melakukan kesalahan fatal yang memang itu seharusnya tidak terjadi di bisnis model ini. Nah, kemudian yang ketiga adalah nggak butuh stok barang, teman-teman. Jadi karena nggak butuh stok barang, tidak ada resiko seperti uang mandek ya. Uang mandek itu maksudnya modal sudah digunakan untuk beli barang, tapi barangnya nggak laku terjual sehingga stoknya itu ya mandek di gudang ya. Jadi kan kalau seperti ini uangnya itu seperti mandek gitu, macet ya. Mau diuangkan tapi barang tidak laku terjual, tapi lagi butuh duit juga duitnya nggak ada karena duitnya udah terlanjur jadi barang. Jadi ini kondisi yang memang tidak akan terjadi di bisnis ini. Nah, kemudian karena tidak butuh stok barang, tidak ada resiko yang namanya seperti barang itu kadaluarsa atau membusuk ya. Kalau misalnya seperti jualan kue atau bahan makanan,
atau sejenisnya, itu kan ada potensi kalau barang terlalu lama mengendap di gudang itu kan resikonya membusuk. Dan kalau udah busuk kan ya nggak bisa dijual gitu. Masa kita mau jualan barang busuk itu kan nggak bisa. Nah, jadi ini adalah model bisnis yang punya potensi keuntungan besar plus resikonya juga kecil. Di samping itu mudah dijalankan. Nah, maksudnya mudah dijalankan apa? Satu, bisa dikerjakan di mana saja. Bahkan bisa dikerjakan di atas kasur sambil tiduran. Itu bisa. Jadi nggak harus ke kantor, nggak harus ke pasar, nggak harus ke toko. Dan ini juga satu peluang kalau misalnya Anda sekarang kerja kantoran ya, itu bisa Anda jadikan sebagai bisnis sampingan. Jadi Anda nggak cuma mengandalkan gaji dari kerjaan kantoran saja, tapi juga punya penghasilan sampingan yang bisa Anda kerjakan sambil rebahan. Itu bisa. Kemudian ini cocok juga untuk karyawan yang ingin penghasilan ekstra. Ya, saya bisa memastikan bahwa pekerjaan ini atau model bisnis ini tidak mengganggu jadwal kerja Anda karena bisa Anda lakukan di waktu istirahat Anda setelah pulang kerja. Cocok juga nih buat emak-emak yang ingin sambilan ya, misalnya ingin membantu penghasilan suami ya, ingin membantu pendapatan suami supaya lebih gede, supaya bisa lebih meningkat lagi taraf hidup, itu bisa. Karena tidak mengganggu tanggung jawab Anda sebagai istri maupun sebagai orang tua kalau punya anak. Nah, ini juga cocok buat pemula. Ya, asalkan mau belajar ya. Asalkan punya komitmen untuk belajar, punya komitmen untuk praktek, pemula itu cocok. Ya, karena memang bisnis ini sebenarnya nggak ribet-ribet banget. Kemudian yang paling ultimate adalah bahkan cocok juga buat pengangguran. Ya, jadi yang belum punya pekerjaan, belum punya penghasilan tetap, ini cocok buat pengangguran. Asalkan ya syaratnya penganggurannya bukan karena males. Kalau memang penganggurannya karena males ya emang itu udah nggak bisa ditolong lagi. Nah, jadi ini adalah model bisnis yang potensi keuntungannya gede, resikonya kecil, plus mudah dijalankan. Nah, sebenarnya model bisnis apa sih Mas ini? Nah, yang saya maksud di sini adalah bisnis produk digital. Nah, apa sih bisnis produk digital itu? Sebelum saya jelaskan lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya adalah Rian Syah. Saya adalah orang yang memakai kaos merah dalam foto ini ya, bukan yang pakai armor. Misi saya adalah membantu Anda, baik Anda yang masih pemula, baru mulai bisnis atau masih mulai dari nol, maupun expert yang sudah berpengalaman tapi ingin mengupgrade ilmunya lebih tinggi lagi supaya punya penghasilan secara berkelanjutan dari bisnis online yang dijalankan dengan strategi yang runtut, sistematis, dan terukur ya, baik Anda niatkan sebagai penghasilan utama maupun penghasilan sampingan. Saya berkomitmen untuk membantu Anda punya penghasilan ekstra di situ. Nah, saya menilai punya penghasilan ekstra itu penting, teman-teman. Ya, jadi mengapa? Karena gini. Sekarang itu punya penghasilan ekstra itu akan sangat membantu Anda sekali. Jadi sangat menyenangkan punya sumber penghasilan lebih dari satu. Jadi kalau cuma satu sumber penghasilan aja sekarang ini sepertinya tidak bisa diandalkan. Ya kalau satu sumber penghasilan itu memang bertahan lama gitu loh. Tapi bagaimana kalau ternyata tiba-tiba seseorang kehilangan sumber penghasilan tersebut? Ya katakanlah ketika terjadi pandemi COVID-19 tahun 2019 sampai 2021 kemarin ya. Orang yang punya pekerjaan yang mapan, yang gajinya itu di atas UMR, yang punya kehidupan yang lebih lah lebih dari manusia rata-rata, tiba-tiba harus di PHK karena adanya COVID. Nah, itu banyak sekali kasus seperti itu. Nah, kalau tidak punya pekerjaan sampingan, hanya mengandalkan satu sumber penghasilan saja, kan jadi bingung loh, ini dapat sumber penghasilan dari mana gitu kan, akhirnya mulai dari nol lagi. Tapi kalau kita punya 2 atau 3 sumber penghasilan, yang satu tiba-tiba berhenti, kan setidaknya masih punya 1 atau 2 untuk menopang kehidupan. Nah, logikanya kan seperti itu. Nah, di samping itu, kalau di zaman dulu nih, zaman dulu ya, itu kita punya penghasilan di tingkat UMR atau bahkan sedikit di bawah UMR, itu saja masih bisa buat kita hidup nyaman.
Ya setidaknya kebutuhan primer tercukupi, kemudian kebutuhan sekunder juga bisa tercukupi dan masih ada sisa untuk ditabung. Tapi itu dulu. Nah, zaman sekarang udah beda nih. Sekarang penghasilan setara UMR itu ya saya bilang cuma cukup untuk lajang yang memang statusnya tuh nggak punya tagihan, nggak punya cicilan, nggak punya utang, dan lain sebagainya. Itu masih cukup. Tapi bagaimana jika misalnya nih seorang suami dengan satu orang istri dan 4 orang anak, kemudian gajinya cuma setara UMR, sementara punya cicilan rumah yang belum lunas, cicilan motor yang belum lunas, dan mungkin ada pinjaman yang belum dilunasi. Nah itu kan jadi tanda tanya gitu loh. Bisa nggak nih gaji bulanan untuk dibagi, dialokasikan ke cicilan-cicilan tersebut plus kebutuhan utama rumah tangga dan kebutuhan-kebutuhan anak yang ada sekian itu ya. Nah, saya mendapati dari pengamatan saya itu sulit sekali untuk mencukupi kebutuhan yang sekompleks itu hanya dengan pendapatan yang setara UMR. Ya mohon maaf, ini bukan untuk menyindir teman-teman yang pendapatannya setara UMR, bukan. Tapi ini untuk supaya kita punya kesadaran gitu loh. Oh iya ya, sebenarnya enak gitu loh punya penghasilan sekalipun setara UMR, tapi ada penghasilan lain yang juga setidaknya setara itu gitu loh. Jadi akan sangat terbantu sekali Anda nantinya. Nah, sekarang itu kebutuhan makin banyak teman-teman ya. Yang zaman dulu tidak termasuk kebutuhan, sekarang udah jadi kebutuhan. Ya contohnya, misalnya dulu yang namanya telepon, itu adalah barang yang orang tuh nggak harus punya gitu loh. Dulu telepon bukan dianggap sebagai kebutuhan primer, tapi sekarang bayangkan semua orang punya HP. Kalau nggak punya HP, hidupnya malah makin terganggu ya. Aktivitas kehidupan sehari-hari akan terganggu. Makanya telepon yang dulu bukan termasuk kebutuhan, sekarang menjadi kebutuhan. Nah, contoh lagi misalnya, kalau misalnya dulu tuh sekolah, ya oke lah sekolah dimanapun sama gitu, di SD negeri juga oke. Dimanapun lah yang penting dekat rumah. Tapi sekarang kalau orang mau menyekolahkan anaknya, gengsinya yang diduluin, ayo bener nggak? Nah, selain itu teman-teman, kebutuhan makin banyak, nah harga semakin mahal, harga semakin meningkat. Saya masih ingat betul ya dulu waktu saya masih sekolah, ya zaman saya masih SD dulu, harga BBM itu 1 liternya cuma 900 rupiah ya, 900 atau 950 rupiah ya, saya lupa tepatnya, tapi pokoknya masih di bawah 1000 rupiah. Nah sekarang ya Anda tahu sendirilah berapa harga BBM per liternya ya. Pertalite berapa, Pertamax berapa, bandingkan dengan dulu yang per liternya itu cuma 900 rupiah. Nah, sedrastis itu teman-teman perubahan yang kita alami dari waktu ke waktu. Jadi teman-teman, dengan realita yang kita hadapi saat ini, saya yakin akan sangat menyenangkan jika kita punya penghasilan di atas rata-rata ya. Baik Anda punya penghasilan dari kerja kantoran yang kemudian punya sumber penghasilan kedua, ya entah itu dari bisnis online atau dari manapun, itu akan sangat menyenangkan. Jadi pesan saya jangan cuma punya satu sumber penghasilan. Nah, oke, kita kembali ke apa itu produk digital. Jadi teman-teman, beda dengan produk fisik. Yang ya produk fisik itu adalah produk yang kita sering temui sehari-hari ya. Fisiknya ada, kita bisa pegang, seperti contohnya sandal, sepatu, dompet, tas, baju, dan lain sebagainya. Itu produk fisik. Nah, produk digital itu adalah produk yang dibuat, didistribusikan, dan dikonsumsi dalam format digital. Nah, bentuknya umumnya berupa file, ya. Formatnya bisa berupa software, plugin, atau mungkin aplikasi seluler, ya, e-book, video course, ya termasuk yang sedang Anda tonton ini adalah produk digital. Nah, kemudian ada template digital, ya template digital itu contohnya misalnya template PowerPoint atau template undangan pernikahan, ya itu ada tuh yang jual template produk undangan pernikahan yang kemudian konsumennya itu pemilik percetakan yang kemudian template itu mereka cetak jadi undangan fisik. Jadi kalau ada orang yang mau menikah butuh cetak undangan, si penyedia jasa itu ambil desainnya dari template ini ya. Nah, kemudian ada juga item-item digital lain yang
dapat diakses secara online ya, ada audio juga dan macam-macam sebenarnya formatnya. Nah, jadi apa sih plusnya produk digital? Nah, pertama harga jualnya tinggi, teman-teman. Nah, harga jual tinggi itu yang saya maksud adalah di angka ratusan ribu, bahkan ada yang jutaan rupiah. Saya punya satu e-book yang tebalnya itu nggak sampai 100 halaman, harganya saya jual 399.000. Dan itu sampai sekarang masih menjadi satu best seller. Ya, bayangin satu produk dijual harga 300.000 ke atas dan masih banyak yang mau beli, itu kan satu bisnis yang menguntungkan. Sementara margin profitnya Anda tahu itu 100%, karena saya nggak perlu kulaan. Saya nggak perlu bayar ke supplier atau saya nggak perlu produksi untuk membuat produk tersebut ya. Nah, resikonya kecil seperti kita sudah bahas tadi. Nah, bikinnya cuma satu kali, teman-teman. Kita nggak perlu bikin berulang kali seperti produk fisik. Kalau Anda jualan produk fisik, sekali produk terjual kan pasti Anda butuh produksi ulang atau kulaan dari supplier supaya bisa jualan lagi. Nah, kemudian yang pasti nggak perlu kirim lewat kurir, nggak perlu gudang penyimpanan, nggak perlu packing ya. Jadi ini sangat menghemat waktu dan tenaga karena packing kemudian pengiriman itu menguras waktu dan tenaga. Dan makin menguras tenaga lagi kalau paket udah dikirim ternyata retur karena alamat penerima nggak jelas. Nah, itu tambah trouble lagi, itu tambah problem lagi. Apalagi kalau yang dijual produk-produk yang mudah busuk di jalan. Nah, itu udah dikirim, kemudian retur. Begitu retur diterima, barangnya udah rusak. Nah, itu kan rugi 3 kali gitu. Nah, jadi ini adalah plusnya ya. Plusnya ya, mudah dijalankan, tidak perlu punya supplier, ini adalah plusnya. Nah, tapi kita juga harus fair. Ada plusnya, pasti ada minusnya juga gitu ya. Jadi di sini saya akan fair, buka dengan terbuka. Nggak seperti di luar yang mungkin cuma dipromosikan kelebihan-kelebihannya saja ya, cuma janji-janji manisnya, tapi minusnya nggak dibongkar. Di sini saya akan bongkar minusnya juga. Nah, jadi produk digital itu juga punya minus. Minusnya yang pertama, ya memang potensi dibajak atau diplagiat orang lain, di mana kita juga tidak bisa mengontrol perilaku orang lain. Jadi bisa jadi produk kita itu dibajak orang lain dan kita nggak tahu gitu ya. Ya kita bisa melindungi produk kita dengan mendaftarkan haki, tapi itu pun tidak menjamin 100% kalau produk kita tidak akan diplagiat orang lain. Nah, minus yang kedua itu tidak akan ada repeat order untuk produk yang sama ya, kecuali kalau memang produknya berupa layanan bulanan. Nah, kita akan bahas layanan bulanan lain kali ya. Kita akan bicara tentang produk digital. Kalau misalnya Anda beli katakanlah e-book atau Anda beli Anda beli video course seperti yang Anda tonton ini, otomatis Anda kan nggak akan beli produk yang sama lagi ya, karena kan Anda cuma beli satu kali dan bisa Anda simpan selamanya toh, sekalipun misalnya nih filenya rusak. Nah, Anda bisa download ulang kan gitu selama aksesnya masih ada. Jadi untuk produk yang sama itu tidak ada repeat order. Beda kayak produk fisik, misalnya krim pemutih. Nah, selama pemakai krim pemutih ini ngerasa kulitnya hitam, nah kalau krim pemutihnya habis, ya dia akan beli lagi, kalau cocok ya. Nah, makanya kalau Anda menjalankan produk digital, maka penting bagi Anda untuk nggak cuma punya satu produk saja gitu loh. Perlu punya produk 1, 2, 3, dan selanjutnya supaya orang itu juga belinya nggak cuma satu produk aja gitu loh. Masih ada produk-produk lain yang dijual supaya orang juga bisa repeat order, tapi repeat order yang bukan produk utama ya, seperti itu teman-teman. Jadi tetap ada plusnya, tetap ada minusnya. Jadi jika Anda ingin mendapatkan lebih banyak uang dengan sedikit kerja, sehingga Anda itu nggak cuma punya penghasilan lebih besar saja, tapi juga sekaligus punya lebih banyak waktu luang untuk dinikmati gitu loh. Kan Anda nggak mau tuh seumur hidup dari pagi sampai malam kerja terus gitu kan. Ya pastilah ada keinginan misalnya untuk meluangkan waktu bersama keluarga atau mungkin meluangkan waktu untuk beribadah lebih banyak. Ya karena kita kan nggak hidup selamanya toh. Kalau mati kan kita juga perlu bekal gitu kan. Nah kalau setiap hari habis buat kerja terus, kapan cari bekal akhiratnya kan gitu kan, masuk akal. Nah jadi jika Anda pengen punya penghasilan yang lebih gede dan di saat yang sama juga punya lebih banyak waktu luang,
maka bisnis produk digital adalah hal yang sangat layak untuk Anda tekuni sekarang juga ya. Jadi bukan besok, bukan menunda lusa, tapi sekarang juga Anda perlu tekuni. Jadi ini adalah materi untuk sesi pertama ini. Masih ada sesi materi selanjutnya, jadi silahkan Anda langsung lanjut ke materi yang berikutnya.